Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rahmi Maristiasari dengan NIM 211102040028 akan menjelaskan materi tentang kelalaian berkendara, di mana tugas ini merupakan ujian susulan mata kuliah hukum pidana dengan dosen pengampu Bapak Helmi Zaki Ardiansyah. Memasuki materi pertama yaitu pengertian kelalaian berkendara. Apa sih kelalaian berkendara itu? Kelalaian berkendara diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, di mana kecelakaan merupakan sesuatu yang tidak terduga dan tanpa sengaja. Hal ini mengakibatkan kerugian baik bagi pengemudi maupun korban. Jika mengikuti peraturan mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 berisi tentang lalu lintas serta angkutan jalan, Indonesia mempunyai dasar hukum yang kuat. Pengendara yang menyebabkan kecelakaan karena lalai akan terancam penjara. Kemudian memasuki materi yang kedua, yakni sanksi hukum akibat kelalaian berkendara. Pembahasan di bawah berlandaskan pada pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas, yakni terdapat 3 poin. Poin yang pertama adalah berkendara secara lalai sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan barang atau kendaraan akan menghadapi penjara maksimal 6 bulan. Opsi lainnya adalah membayar denda maksimal sebesar 1 juta rupiah. Poin yang kedua adalah berkendara secara lalai sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan korban luka ringan, kerusakan barang, serta kendaraan akan terancam penjara maksimal 1 tahun atau membayar denda maksimal 2 juta rupiah. Poin yang ketiga adalah berkendara secara lalai sehingga menyebabkan laka lantas dan korban mengalami luka berat, pelaku akan terancam penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal 10 juta rupiah. Korban meninggal, maka hukumannya lebih berat. Kemudian, terdapat beberapa kasus di Indonesia akibat kelalaian berkendara. Di sini saya mengambil 2 contoh yang saya rasa hampir semua orang mengetahui kasus ini. Yang pertama yakni kasus Vanessa Angel, di mana memasuki wilayah Jombang, Jawa Timur, tepatnya di kilometer 672, kecelakaan maut terjadi. Mobil Pajero Sport yang mengangkut Vanessa dan keluarganya mendadak oleng ke kiri, lalu menabrak ujung beton penghalang atau barrier di sisi kiri jalan, sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat pada 4 November 2021. Yang dikemudikan oleh Tubagus Jodi. Kecelakaan tersebut memakan korban jiwa, yakni Vanessa dan Febri. Kemudian contoh kasus yang kedua adalah kasus Laura Anna dan Gaga Muhammad. Pada tanggal 8 Desember 2019, Laura dan Gaga berada di satu mobil yang sama dari kawasan Blok M dan mengalami kecelakaan saat berada di Tol Jagorawi. Kecelakaan tersebut menyebabkan Laura mengalami kelumpuhan, sedangkan Gaga hanya luka ringan. Diduga Gaga dalam kondisi mabuk. Pada pembahasan kali ini, saya akan mengusut lebih jelas kasus Laura Anna dan Gaga Muhammad. Runtutan kasus kecelakaannya adalah: yang pertama, kronologi; poin yang kedua, akibat kecelakaan; poin yang ketiga, mengajukan tuntutan; dan poin yang terakhir adalah putusan hakim. Memasuki poin kronologi, kecelakaan Gaga Muhammad dan Laura Anna terjadi pada 8 Desember 2019 di kilometer 10 Tol Jagorawi. Kecelakaan itu terjadi pada dini hari sekitar pukul 4.40 waktu Indonesia Barat. Sebelum itu, Gaga Muhammad dan Laura Anna sempat mendatangi sebuah klub malam di daerah SCBD Jakarta Selatan.
Setelah makan di kawasan Blok M, sekitar jam 3 waktu Indonesia Barat dini hari, Gaga Muhammad dan Laura Anna akhirnya pulang. Saat perjalanan pulang itu, Laura Anna menggunakan seat belt namun tidak terpasang dengan benar karena sudah tertidur pulas. Gaga Muhammad memacu kendaraan hingga 90 km per jam di tol Jagorawi. Melihat suasana tol dalam keadaan sepi, membuat Gaga sempat tertidur hingga terbangun dan melihat truk di depannya. Melihat hal itu, Gaga justru menginjak gas, bukan menginjak rem. Karena panik, Gaga mencoba untuk membanting setir ke arah jalanan yang dianggapnya kosong. Gaga Muhammad mengakui jika dirinya sempat minum alkohol 3 gelas saat sedang berada di klub malam di kawasan SCBD. Atas kasus tersebut, Gaga Muhammad harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kemudian, poin akibat kecelakaan. Akibat kecelakaan, Laura menderita spinal cord injury, artinya Laura menjadi lumpuh total karena sumsum tulang belakang mengalami kerusakan permanen. Sumsum tulang belakang merupakan sekumpulan syaraf dan jaringan yang dilindungi oleh tulang belakang. Sumsum tulang belakang bertanggung jawab untuk menyampaikan pesan dari otak ke seluruh bagian tubuh. Spinal cord injury sering menyebabkan perubahan permanen pada kekuatan, sensasi, hingga fungsi tubuh lain akibat cedera. Hal inilah yang membuat tubuh kehilangan sensasi rasa sakit dan kemampuan menggerakkan tubuh yang dialami Laura Anna. Biasanya, pasien yang mengalami spinal cord injury baru dapat memulihkan beberapa fungsi tubuhnya setelah 18 bulan pasca cedera. Namun, pada sebagian kasus, penderita spinal cord injury tidak dapat disembuhkan. Tak heran bila Laura Anna sempat meminta pertanggungjawaban dari Gaga Muhammad yang meninggalkannya sendiri dalam kondisi tersebut. Pada tanggal 15 Desember 2021, Laura mengembuskan nafas terakhirnya dikarenakan asam lambung yang tinggi. Kabar tersebut meluas di media sosial dan menyayangkan atas kepergian Laura yang baru saja menuntut keadilan. Kemudian, poin mengajukan tuntutan. Laura Anna menjadi lumpuh total akibat kecelakaan pada 8 Desember 2019 lalu bersama mantan kekasihnya, yakni Gaga Muhammad. Setelah kejadian tersebut, Laura Anna merasa bahwa tidak ada pertanggungjawaban dari Gaga. Gaga hanya beberapa kali menemani Laura saat menjalani pengobatan. Pihak keluarga Laura Anna meminta kompensasi kepada Gaga sebesar 12,6 miliar rupiah, yang dimana Gaga tidak sanggup membayar kompensasi sebesar itu. Dikabarkan, Gaga menggunakan ATM Laura pada saat Laura tidak sadarkan diri. Kemudian, banyak cuitan mengenai bahwa pada saat Laura sakit dan berbaring di kamar, Gaga justru selingkuh dan sering bermain ke klub malam. Keluarga Laura sudah memberikan somasi kepada keluarga Gaga sebanyak 4 kali, namun tidak ada respon sama sekali. Karena penantian Laura selama 2 tahun tidak membuahkan hasil, Laura pun melaporkan sang mantan pacarnya ke pihak berwajib dengan tuntutan pelanggaran lalu lintas pada tanggal 2 Desember 2021. Pengadilan pun secara resmi menahan Gaga Muhammad dan menuntut hukuman 5 tahun penjara. Laura Anna menjalani sidang perdana atas tuntutannya kepada Gaga dengan menggunakan kursi roda sebagaimana gambar di atas. Laura hanya ingin meminta keadilan kepada Gaga untuk bertanggung jawab atas kecelakaan yang menimpa dirinya. Namun, naasnya, Laura meninggal pada tanggal 15 Desember 2021.
Kemudian, seorang pakar hukum pidana asal Yogyakarta, Profesor Muzakir, mengatakan bahwa terdakwa Gaga Muhammad bisa saja dikenai hukuman maksimal. Hukuman maksimal tersebut bisa dikenai pada tuntutan yang pertama, akibat korban atau penuntut sudah meninggal dunia. Ia kemudian mengatakan bahwa dakwaan kecelakaan lalu lintas yang sudah diserahkan oleh korban tidak bisa diganti dengan pasal penghilangan nyawa. Hakim tidak bisa mengganti dengan pasal yang lain kecuali yang ada di dalam surat dakwaan. Yang paling memungkinkan adalah hakim akan memaksimalisasi penjatuhan pidana berdasarkan pasal 310 ayat 3. Kemudian poin putusan hakim. Pada tanggal 19 Januari 2022, kasus kecelakaan lalu lintas dengan terdakwa Gaga Muhammad dijatuhi hukuman 4,6 tahun penjara dengan denda 10 juta rupiah yang apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana 2 bulan penjara. Gaga Muhammad divonis berdasarkan pasal 310 ayat 3 Undang-Undang Lalu Lintas yang berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat 4, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 10 juta rupiah. Hakim menyatakan bahwa hal yang memberatkan perbuatan Gaga telah mengakibatkan kelumpuhan pada Laura dan mengendarai kendaraan dalam keadaan di bawah pengaruh alkohol. Alasan hakim tidak memberikan hukuman maksimal adalah karena terdakwa bersikap sopan, menyadari dan menyesali perbuatannya, masih berusia muda dan dapat memperbaiki sikapnya di kemudian hari. Gaga Muhammad mengajukan banding dengan memori setebal 44 halaman pada tanggal 8 Februari 2022. Tak hanya itu, Ibunda Gaga Muhammad juga menyertakan bukti transfer uang kepada keluarga Laura Anna. Namun, banding atas nama terdakwa Gaung Sabda Muhammad atau kerap disapa Gaga Muhammad ditetapkan ditolak pada tanggal 29 Maret 2022. Dengan demikian, Gaga Muhammad tetap harus menjalani vonis 4,5 tahun penjara dan membayar denda 10 juta rupiah sebagaimana diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta. Sebab Gaga Muhammad dinyatakan terbukti bersalah dan lalai dalam mengemudi. Dalam memori banding, ada 8 alasan yang dipermasalahkan dan dijadikan oleh pihak Gaga Muhammad sebagai alasan mengajukan banding. Setelah bandingnya ditolak, pihak Gaga akan mengupayakan kasasi di Mahkamah Agung. Belum dapat dipastikan kapan pihak Gaga akan mengajukan kasasi. Kesimpulan, berdasarkan penjelasan di atas, kasus kecelakaan Gaga Muhammad dan Laura Anna dilandaskan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tepatnya pada pasal 310 ayat 3 yang berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 10 juta rupiah. Tak dipungkiri, Tubagus Jody atau sopir dalam kecelakaan Vanessa Angel juga divonis 5 tahun penjara dan berlandaskan pada pasal yang sama pula. Supaya angka kematian
akibat laka lantas bisa dikurangi dan ditekan, penegakan hukum perlu diaplikasikan tanpa pandang bulu terhadap pelaku. Jika tidak begitu, maka peringkat kematian karena kecelakaan di Indonesia tidak akan turun. Baik, mungkin kesimpulan tadi merupakan akhir dari pembelajaran kali ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam materi yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.